Ya, Anda kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kita lanjutkan masih membahas tema siapa lawan Anies di 2024. Kita ke Kak Henry Satrio sekarang ini ya. Tadi sudah disampaikan masalah panggung politik ini. Akankah Anies kehilangan panggungnya ketika sudah tidak menjabat gubernur nanti begitu? Apakah ini akan terjadi kepada Anies juga? Mengingat ini beda ya. Tadi disampaikan oleh Kak Syahganda bahwa Anies mempunyai captive market sendiri begitu. Apalagi dengan bully-membuli di medsos yang begitu kuat begitu. Apakah dengan semudah itu akan terlupakan? Karena kalau boleh saya berpendapat sebenarnya yang menaikkan popularitas Anies ini juga diantaranya lawan-lawan Anies sendiri dengan terus-menerus membuli begitu. Dan dulu juga sebenarnya dikatakan Ahok juga ikut menaikkan popularitas Anies begitu. Nah ini apakah sekarang akan mudah dilupakan dengan captive market seperti itu? Nggak, kalau menurut saya justru Mas Anies sekarang juga digunakan sebagai panggung politiknya orang gitu. Karena dia seperti yang tadi Bang Rocky bilang, dia sudah punya captive market. Maka orang-orang yang tidak ingin captive marketnya ini diambil, dia akan menggunakan Anies. Salah satunya itu. Makanya ada satu partai politik gitu ya yang senang betul gitu melawan atau beroposisi terhadap Anies. Karena dia tahu dia bisa menggunakan panggung ini untuk terus dibicarakan. Bayangkan saya dalam sebuah perbincangan di salah satu TV swasta, saya tanya terus terang sama kader partai ini. Partai apa sebut aja? PSI gitu ya. Anda dari tadi menyebutkan menolak terus. Anies programnya A menolak, programnya B menolak. Ada nggak yang Anda sepakati, Anda setujui? Ada kata dia. Apa sekarang? Pada saat Anies buat barongsai, yang kedua Christmas Carol. Jadi itu yang memang secara gamblang disampaikan bahwa saya tuh pengennya begini, gitu. Inilah captive saya. Nah, saya gunakan Mas Anies yang memang bukan seperti captive saya untuk kendaraan politik saya, gitu. Untuk menaikkan popularitas dia, gitu. Ya, kenapa? Karena ngeritik Jokowi takut mereka, ya kan? Takut selesai itu barangnya karena bisa selesai juga aliran dana buat mereka kan. Jadi ya, dia kritik yang nggak punya kekuatan politik besar. Sosok yang namanya Anies Baswedan yang dikritik tidak punya kekuatan politik besar, artinya tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan panggung politik mereka, tapi punya massa yang banyak gitu. Jadi terus-terusan aja disampaikan begitu. Nanti sudah tenang, disampaikan lagi. Nah, memang betul kata Mbak Rahma, ini juga terus terang akan membesarkan Anies. Tapi bisa saja orang jadi jenuh, karena terlalu sering dibahas. Terlalu sering itu lagi. Sehingga nanti bisa saja Mas Anies dianggap menjadi bagian dari cerita rezim Jokowi. Nah, kembali tadi, kenapa kemudian orang berani terang-terangan mencela atau membuli Mas Anies? Karena ini orang tidak memiliki keinginan untuk membalas saat ini gitu. Saya nggak tahu nanti kalau dia jadi presiden gimana. Tapi saat ini dia nggak punya keinginan untuk membalas. Dia anggap itu adalah sebagai sebuah keindahan untuk meningkatkan popularitas dia. Kaos My Governor is Idiot itu, mungkin dia kan ketawa-ketawa. Kalau dia dikasih, saya yakin dia akan pakai itu. Karena dia begitu cerdasnya sebagai seorang politisi untuk memanfaatkan itu. Gitu. Kalau ada gubernur lain main TikTok, kirimin coba kaos itu, pasti dia pakai. Sama seperti cerdasnya anak-anak Pak Jokowi pada saat membela bapaknya adalah king of kecebong gitu. Pakai kan topinya, memuja cebong lah apalah, itu cara menangkalnya. Nah, ya memang saat ini fenomenanya ada di Mas Anies. Tapi sampai berapa lama itu memang tergantung Anies. Kalau sekarang Nasdem sudah mulai mendekat, belum tentu juga nanti 2024 Nasdem tetap mendekat. Apakah PKS kemudian tetap akan bersama Anies Baswedan? Nah kan ini ujiannya ada di Wagub. Kira-kira Mas Anies berat kemana tuh milih Wagubnya? Ke Gerindra atau ke PKS? Kan PKS juga melihat juga gitu. Jadi fenomena yang namanya Anies Baswedan ini memang bukan saja sosok yang diharapkan menjadi pemimpin ke depan oleh para pendukungnya, para pemujanya, tapi juga digunakan sebagai panggung politik oleh lawan-lawan politiknya.
Bayangkan kalau Simbiosis kemudian, mutualisme. ya bayangkan kalau misalnya Anies Baswedan redup gitu ya, pasti nggak akan digunakan lagi buat apa. Sekarang sudah berorang-orang ya, beberapa orang dimunculkan. Risma itu memang salah satu ide yang nggak bagus tuh di politik, memunculkannya nggak apple to apple, ya jelas pasti kalah kan, karena Risma kan levelnya wali kota. Kemudian dibandingkan dengan Pak Jokowi juga nggak apple to apple juga, makanya sekarang dicoba dibandingkan dengan Ganjar Pranowo gitu, yang akhirnya juga kelihatannya juga nggak apple to apple. Semakin banyak dibandingkan nggak apple to apple, akhirnya lihat nih orang sendirian nih. Sebenarnya yang apple to apple siapa dong? Sebetulnya begini, Anies ini kan punya cerita sendiri. Memang sulit untuk mencari apple to apple-nya saat ini. Tapi berbeda nanti dengan 2024. Makanya saya dari awal sampaikan, Mas Anies harus hati-hati dengan kondisi seperti saat ini. Saat ini kondisinya memang enak dia. Punya panggung politik, punya pemuja. Punya pengbuli yang juga akan menaikkan dia juga. Jadi ya dia akan awet terus-terusan. Nanti ujiannya pada saat Anda tidak punya panggung, nah itu apakah kuat jalan bareng-bareng sama Bang Rocky misalnya untuk menjadi oposisi pada saat tidak ada TV yang berani untuk meliput dirinya, itu kan ujian sebetulnya. Terus sekarang banyak YouTube channel. Iya, termasuk rasa inilah Sarinya Berita, jangan lupa saksikan. Ada Rocky Gerung, Henry Satrio, dan Basangan Nainggolan. Ya, saya ke Kak Syahganda sekarang ya. Tadi dikatakan, sekali lagi saya ulangi bahwa mungkin Anies ini beda begitu ya, karena kita tahu Anies ini sudah menjadi simbol dua kubu besar begitu yang terbelah sejak Pilkada DKI sebenarnya, yang bisa dikatakan sejak dahulu kala musuh bebuyutan, dendam kesumpat lah dua-duanya ini ya, atau cebong dan kampret ini. Apakah dengan dua kubu besar ini kemudian Anies bisa begitu saja sirna atau terlupakan setelah kehilangan panggung politik? Ya, makanya saya sedikit menambahkan ke variabelnya yang disebut oleh Bung Rocky Gerung tadi, ya, bahwa pemimpin itu selalu ditentukan oleh free market dan black market. Ya, black market itu para kapitalis oligarkis ini. Tapi yang ketiga itu memang ada poin historical background. Ya. Jadi orang-orang yang dia berasal daripada sejarah bapaknya, kakeknya itu ada. Di Indonesia ini mereka masih gampang berkomunikasi di antara mereka. Anies itu kan temannya Soekarno, kakeknya itu, si Baswedan itu. Karena saya ini pernah dikader oleh orang yang kakeknya itu pendiri Masumi, kemudian mertuanya pendiri Masumi, PSI ya, seperti saya dikader Adi Sasono, itu cucunya Muhammad Rum, dikader Hariman Siregar. Dia itu bapaknya itu kesayangan Profesor Sumitro, pendiri daripada PSI. Jadi mereka itu udah di atas langit. Dia nggak lagi seperti saya yang berkarir politik ini dari mulai kampus dan lain-lain. Mereka itu sudah turun dari atas. Jadi ini bisa diatasi Anies selalu selama ini ya. Kesulitan-kesulitan dia, urusan orang masih bergelut dengan istilah tadi cari panggung, cari partai. Kalau dia itu sudah pemilik partai itu sudah orang yang dia bisa dekati beyond persoalan institusi atau organisasi ya, karena dia personal approach-nya sudah masuk. Jadi ini kehebatan Anies. Jadi dia di black market, saya pikir kemarin di Jakarta mungkin dia 10%, 90%-nya people, rakyat ya. Tapi mungkin setelah dia berkompromi sedikit dengan situasi reklamasi ya, sedikit saya lihat ya, dia mulai melepaskan sedikit 4 pulau itu mulai bisa dibangun ya. Kelihatan kaum oligarkis juga sudah bisa melihat Anies sosok yang bisa berdialog, berkomunikasi ya, tidak stuck seolah-olah ini Anies ini totally Habib Rizik. Ya kan, pokoknya matiin 9 naga. Enggak, Anies ngambil posisi sedikit, dia orang yang bisa kompromi. Jadi saya pikir Anies nggak kesulitan di 2022 ya, selama belum ada orang yang lebih baik daripada dia untuk di satu kubu yang di kelompok sokol mayoritas pendukungnya Muslim, kata Rocky Gerung tadi ya, sebagai kunci utamanya, maka orang pasti akan investasi terus pada dia. Ya, kenapa dia paling ditakutin? Karena makin banyak orang investasi pada permainan dia. Contoh terakhir kita lihat adalah Datuk Tahir terakhir. Datuk Tahir ini kan simbol daripada pendukung utama cebong-cebong ini dulu. Ya, baik yang institusi negara dari zaman Muldoko ya, dan lain-lain dia pendukungnya.
Kemudian yang cebong-cebong beneran itu didanain banyak kan. Sekarang dia mau ikut danain si Anies Baswedan. Dia menghadap Anies Baswedan, dia bilang Anies Baswedan ternyata lebih bagus daripada semua gubernur-gubernur dalam mengatasi banjir. Jadi pemuji si Anies. Jadi cukong ini bicara cukong, bukan lagi bicara buzzer istana yang dapat 72 miliar. Enggak, ini pembayar buzzer ini sudah muji Anies. Jadi saya lihat ini kan trennya Anies ini malah bukan si model si apa namanya nih yang apa namanya Permadi ini siapa namanya? Abu Janda. Abu Janda lagi, ini udah cukongnya langsung udah pindah kan. Jadi ini yang saya lihat ini agak ngeri Anies nih sekarang. Anies mungkin nggak bisa ditahan, cuman memang nasihat saya buat Anies ini harus mengambil Rocky Gerung sebagai penasehat supaya apa? Supaya lurus terus di jalan Siratul Mustaqim itu dia. Surveinya masih apa survei? Apa ya? Surveinya Kedai Kopi, jangan lupa. Survei Kedai Kopi, karena Kedai Kopi bukan survei biasa, dia adalah kelompok think tank diskusi dan survei. Banyak endorse-nya ya acaranya. dia ketua tim sesnya. Ya, saya ke Kak Rocky ini tadi ya. Dikatakan juga bahwa selain simbol perseteruan dua kubu Anies ini, ada juga mungkin bisa dikatakan nilai plus lah sebagai simbol juga rasa ketidakadilan begitu. Karena seringkali menganggap terutama kubu pendukung yang satunya ini menganggap bahwa begitu banyak perlakuan tidak adil ketika kubu pendukung pemerintah begitu melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan dugaan pencemaran nama baik dan lain sebagainya, dianggap tidak diproses seperti kasus kaos tadi itu ya yang gubernur is idiot itu. Tapi di kasus yang serupa Ahmad Dhani langsung diproses dan masuk penjara. Nah ini bisa menjadi sebagai simbol rasa ketidakadilan yang kemudian ini bisa mungkin menyentuh rasa ketidakadilan publik dan menjadi nilai plus begitu nanti. Ya Anies bukan tipe orang yang baper kalau dia dihina gitu. Karena dia mampu abstraksikan itu. Dia mampu atasi soal-soal tetek bengek semacam ini. Lain dengan siapa tadi itu? Abu Janda. Yang mungkin tinggal abu lagi ntar. Dalam 6 bulan ke depan udah. Jandanya dinikahi. Tinggal jadi abu tuh. Ini kayak orang kaya. Jadi itu demokrasi begitu kan, Anies ngerti demokrasi. Silakan aja hina, itu kan cuma soal tafsir orang. You bikin kaos, justru tafsirnya bisa berbalik bahwa Anda iri itu. Kan begitu kan. Jadi itu given pada Anies. Tapi kemudian berkembang menjadi my president, seperti ada balasan begitu, my president is idiot gitu juga. Iya, nggak ada soal kan. Karena itu kan politik Jakarta tuh. Sampai politik Indonesia orang nggak ngerti juga apa sih my president is an idiot segala macam itu atau dungu yang saya suka sebut. Tapi poin saya adalah tadi saya terangkan seberapa banyak pun hinaan pada Anies sampai Anies disurvei dan diatur surveinya tinggal 0,01. Kalau penantangnya 0,0 itu percuma itu. Jadi mestinya buzzer ini aktifkan penantangnya. Supaya langsung terlihat publik bahwa Anies lagi debat sama si non-abu misalnya tuh. Kalau abu yang baru orang, oh ya begitu. Jadi kita tunggu aja tuh kemampuan dari penantangnya tuh. Nggak ada gunanya tuh bikin mau Anies idiot double, bahkan my president is double idiot. Nggak ada gunanya, mau triple idiot. Selama tidak ada kompetisi, suara Anies itu akan tetap di situ. Saya bukan pro Anies. Banyak juga kebijakan Anies di Jakarta yang tidak memperlihatkan bahwa rakyat memang enak, tapi soal kebudayaan misalnya, soal intelektualitas, bahwa ini ibu kota, mesti ada sinar intelek. Begitu-begituan yang mungkin belum sempat dipikirkan. Tetapi kembali pada poin tadi, pelecehan itu tidak ada gunanya kalau tidak ada pesaing yang diunggulkan. Dan sama-sama nggak ada tuh Jokowi nggak bisa munculkan Gibran gitu misalnya. Ya itu kan itu jauh sekali sebagai variabel, bahkan sebagai variabel jauh sekali, apalagi si Konstanta tuh. PDIP juga nggak punya, nggak ada poin di situ. Ya, baik. Kita akan lanjutkan. Masih ada satu segmen lagi ini ya. Kita nanti akan membahas juga, karena memang untuk saat ini Anies tidak ada lawan begitu. Bisa dikatakan untuk saat ini. Tetapi kejadian seperti ini juga pernah terjadi, kerap terjadi malah, bahwa ya Ahok dulu juga sempat tak ada lawan, bahkan banyak yang sudah benar-benar yakin Ahok lah yang akan lolos begitu, karena memang tidak ada lawan yang sebanding waktu itu. Tapi di detik-detik terakhir begitu tiba-tiba muncul Anies.
Demikian juga Jokowi dan lawan Foke dulu. Di detik-detik terakhir tiba-tiba muncul nama Jokowi setelah sebelumnya Foke menguasai berbagai survei begitu. Akankah fenomena ini juga kembali terjadi ya di Pilpres nanti di 2024? Kita akan bahas saat lagi.